Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, sehat jasmani dan sehat rohani. Alhamdulillah. Dan bersyukur lagi kita kepada Allah, ada nikmat yang luar biasa Allah anugerahkan kepada kita, yaitu kita diberikan keistiqomahan di dalam amaliyah kita. Amin ya rabbal alamin. Karena istiqomah itu berat ya. Istiqomah itu berat. Yang mudah itu istirahat. Kalau istirahat ringan. Mengapa istiqomah itu berat? Karena terus menerus. Oleh karena itu dikatakan atau kama qala Nabi, al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik, lebih mulia daripada 1000 keramat, 1000 karamah. Mengapa? Karena istiqamah itu enggak mudah. Maka alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita istiqamah, dan pada kali ini yaitu istiqamah dalam mengaji, belajar, mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di Dolopo itu sudah berjalan hampir 4 tahun. Setiap malam Rabu ngajinya di masjid itu. Sampai hari ini setiap malam Rabu. Antara jamaah atau saya yang kalah, saya terus ya. Jamaahnya yang kalah, kadang tinggal 5 orang, kadang naik 10 orang, kadang 7 orang gitu. Pernah satu waktu 1 orang, pernah juga nggak ada orangnya. Cuma saya begini nih, saya rekam, kemudian suara di luar, speaker toa luar, jadi kampung itu dengar. Biarpun saya ngaji sendiri nggak apa-apa, paling luar dengar gitu kan. Nggak mungkin di luar tutup telinga gitu. Tapi sekarang terus lagi ya naik turun lah, namanya jamaah kan ada kesibukan lain-lain. Nah, itu tadi istiqomah itu memang berat, tapi harus kita usahakan untuk istiqomah. Artinya kalau sudah sekali melangkah, terus melangkah. Sekali kita ngaji, terus ngaji sampai apa? Sampai mati. Terus ngaji gitu, nggak habis-habisnya. Kita lanjutkan kajian kita hadis masih dalam kitab Adabul Mufrad. Ini insyaallah khatam dalam waktu beberapa tahun ya. Kalau kita istiqomah, entah kita yang kalah atau kitabnya yang selesai gitu. Kita kemarin sudah menjelaskan hadis tentang bab da'watil walidain, doa kedua orang tua. Dan kita kemarin masuk ke hadis yang dikisah tentang Juraij itu. Karena kemarin kita waktunya habis, kita ulang kembali. Haddatsana Mu'adz ibnu Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya annahu sami'a Aba Hurairah yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Salasu da'watin mustajabatun
Ada 3 doa yang mustajab, artinya yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lahunna la syakka fihinna. Doa ketiga orang ini tidak diragukan terkabulnya itu. Pertama, dakwatul mazlum, doa orang yang terzalimi. Doa orang yang terzalimi. Maka kita kalau merasa kita terzalimi, doa yang banyak, doanya yang baik-baik. Wa da'watul musafir, doa orang yang dalam perjalanan. Jadi kalau lagi jalan kemana, doa yang banyak. Yang ketiga, wa da'watul walidi ala waladihi, doa orang tua terhadap anaknya. Maka hadis berikutnya itu menjelaskan doa ibu yang Allah langsung kabulkan untuk anaknya. Itu namanya kisah daripada Juraij itu. Maka pada hadis berikutnya dijelaskan an Yazid bin Abdullah ibni Qusayd an Muhammad ibni Syurahabil akhi bani Abdiddar an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma takallama mauludun fin nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam wa sahibu Juraij. Kata Nabi, ma takallama, tidaklah berbicara, mauludun, anak yang baru dilahirkan, minan nas, dari golongan manusia, fi mahdin, illa, yang dalam ayunan, mahdin itu ayunan ya, gendongan, illa kecuali Isa bin Maryam, Nabi Isa. Ketika Nabi Isa ditanya, kata ibunya, tanya ke bayinya, inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dalam surah Maryam itu kan, Nabi Isa. Yang kedua, wasah ibu Juraij, bayi yang menyelamatkan seorang hamba yang soleh yang bernama Juraij. Jadi ada 2 itu. Kalau dalam riwayat lain itu 3, tapi saya cari-cari di syarahnya itu yang satu lagi itu siapa gitu. Sampai saya tanya beberapa pakar hadis, mereka bilang nanti saya cari juga dulu katanya. Qila, lalu ditanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Muhammad, wa ma sahibu Juraij, siapa bayi yang menyelamatkan Juraij itu? Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sauma'atin lahu. Fa inna Juraijan, sesungguhnya Juraij itu, laki-laki yang bernama Juraij itu, kana adalah rajulan, seorang laki-laki, rahiban, yang soleh, ahli ibadah. Ini Juraij ini di zaman Bani Israel, ahli ibadah pada zaman Bani Israel. Fi sauma'atin lahu, di tempat ibadahnya. Sauma'atin itu tempat ibadah. Mungkin kalau kita sekarang mungkin musala pribadi gitu. Wa kana ra'i baqarin, dan adalah ra'i baqar, pengembala sapi. Ya'wi ila asfali sauma'atihi, sering berteduh di bawah tempat ibadahnya Juraij. Jadi Juraij ini punya tempat ibadah. Nah, pengembala sapi kalau berteduh, numpang berteduh di bawah tempat ibadahnya Juraij itu. Jadi pengembala sapi itu kalau berteduh kepanasan, kehujanan, di bawah tempat ibadahnya Juraij. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryati takhtalifu ila ra'i,
wa kanat imra'atun, dan ada seorang perempuan min ahlil qaryati, dari penduduk desa, perempuan desa, takhtalifu ila ra'i, sering bertemu mendatangi penggembala sapi itu. Jadi kalau perempuan datangi gembala sapi, yang dilakukan ya pasti sesuatu yang haram gitu ya. Fa'atat ummuhu yauman faqalat. Nah, baru masuk ke dalam kisahnya, dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat, datang ummuhu, ibunya Juraij, yauman, pada suatu hari. Faqalat, lalu ibunya berkata, ibunya datang ke Juraij, ya Juraiju, wahai Juraij. Yang namanya ibu kalau datang kepada anaknya, pertama pasti karena rindu, kangen ya, orang tua gitu. Sekuat-kuatnya kita sebagai orang tua sama anak tuh pasti kangen itu, apalagi anaknya udah jauh gitu ya. Apalagi udah punya anaknya kangen sama cucu gitu. Anak di pondok pikirannya, wah pengen jenguk ke pondok gitu. Itu sunnatullah itu ya. Begitu juga ibunya Juraij ini. Faqalat ya Juraij wa huwa yusalli. Juraij sedang melaksanakan salat. Namanya ahli ibadah itu ya, kalau enggak salat ngaji, kalau enggak ngaji zikir kan. Itu namanya ahli ibadah. Jadi waktunya dia isi dengan ibadah terus. Wa huwa yusalli, dan dia sedang salat. Faqala fi nafsihi, lalu berkata siapa Juraij, fi nafsihi, dalam hatinya. Dia sedang salat tadi, berkata dalam hatinya, ummi wa salati, ini ibuku sedang manggil katanya. Aku dahulukan menjawab ibuku atau aku lanjutkan salatku. Fara'a ayyuthira salatahu, lalu dia berpikiran memilih, saya dahulukan salat biar selesai dulu salatnya. Summa, kemudian sarakhat bihi tsaniyata, kemudian memanggil lagi ibunya yang kedua kalinya. Dia panggil lagi, wahai Juraij. Faqala fi nafsihi ummi wa salati, sama, masih salat juga nih, belum selesai ini. Kata Juraij, ini ibuku yang saya jawab atau salat yang saya lanjutkan? Salat lanjutkan dulu gitu. Tsumma sarakhat bihi tsalitsah, sampai yang ketiga kali. Faqala, lalu menjawab, ummi wa salati, sama tuh. Ini saya lanjutkan salat atau menjawab ibu. Fara'a ayyuthira salatahu, sampai 3 kali. Jadi tadi itu sampai 3 kali dia terus melanjutkan salatnya. Falamma lam yujibha qalat, karena enggak dijawab-jawab oleh Juraij, qalat, ibunya berkata. Apa kata ibunya? La amatakallahu ya Juraiju, la amatakallahu, semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai Juraij, hatta, sampai tanzura fi wajhil mumisati, sampai engkau memandang wajah wanita-wanita yang durjana. Jadi kalau bahasa kita, ibunya ini sudah 3 kali manggil enggak dijawab, dia doakan. Apakah doanya? Wahai Juraij, semoga Allah tidak mematikanmu, melainkan engkau telah melihat wajah-wajah para wanita durjana. Artinya apa? Ya dihinakan gitu kan. Orang ahli ibadah nggak pernah melihat sesuatu yang haram, ibadah terus gitu kan, di tempat ibadah terus, tapi didoakan oleh ibunya karena tidak menjawab tadi. Tsumman sarafat, ibunya pergi. Nah, di sini masuk ke dalam kisahnya itu. Fa'utiyal maliku bitilkal mar'ati waladat. Fa'utiyat maliku. Ini kembali ke redaksi pertama, kembali ke teks yang gembala sapi tadi didatangi oleh perempuan tadi, dan dia melahirkan anak itu perempuan.
karena diisi ya, namanya diisi, ngisi dia. Fa'utiyal maliku, maka didatangkan kepada raja. Siapa? Bitilkal mar'ati waladat, perempuan yang tadi yang datang kepada pengembala sapi tadi, yang melahirkan anak hasil kerja mereka. Faqala, lalu raja berkata, mimman, ini anak siapa wahai perempuan? Qalat, lalu perempuan tadi berkata, min Juraijin, ini anaknya Juraij. Nah, difitnah ya, dituduh. Qala, lalu raja berkata, asah ibu saumaati, apakah ini Juraij yang dimaksud adalah Juraij yang ahli ibadah itu, yang punya tempat ibadah itu? Qalat, na'am. Perempuan ini menjawab, iya, itu Juraij yang ahli ibadah itu, ini anaknya gitu. Kan memang paling mudah ya kalau menuduh itu, ngarang dia. Qala, lalu kata raja, ahdimu sauma'atahu waktuni bihi. Dia perintahkan bala tentaranya. Kata raja ini, ahdimu, robohkan, sauma'atahu, tempat ibadahnya itu. Kalau mungkin bisa kita sederhanakan, hancurkan tuh tempat ibadahnya Juraij itu. Gayanya ahli ibadah, nggak keluar dari tempat ibadah, ternyata menzinahi seorang perempuan dan melahirkan anak. Itu tambahannya ya, kira-kira begitu ya. Kalau di sini nggak ada. Waktuni bihi, bawa Juraij, bawa ke sini, kata raja tuh. Fadarabu sauma'atahu bil fu'usi hatta waqa'at. Fadarabu, lalu bala tentara tadi menghancurkan sauma'atahu, tempat ibadahnya Juraij, bil fu'usi. Fu'us itu kapak, faksun, kapak itu, kapak, pacul, buat macul itu bahasa Arabnya faksun. Bil fu'usi hatta waqa'at, sampai hancur. Faja'alu yadahu ila unukihi bihablin. Faja'alu, lalu bala tentara tadi menangkap Juraij, menjadikan yadahu ila unukihi, tangannya disatukan dengan lehernya, bihablin, dengan tali, diikat. Tsumman tuliqa bihi, kemudian dibawa menghadap raja. Famurra bihi alal mumisati. Famurra, maka lewat dengannya Juraij tadi, alal mumisati, lewat di hadapan perempuan nakal tadi, perempuan yang durjana tadi ya. Fara'ahunna fatabassama, Juraij melihat itu perempuan tadi, fatabassama, lalu Juraij tersenyum. Bukan tersenyum karena senang ya, nanti dijelaskan di situ kenapa dia tersenyum gitu. Wahunna yanzurna, dan perempuan-perempuan itu melihat Juraij finnasi, yang sedang didorong tadi, yang ditarik oleh bala tentara tadi. Faqala al-maliku, lalu raja berkata, ma taz'umu hadhihi, wahai Juraij, kamu tahu apa yang dituduhkan terhadapmu? Qala, lalu Juraij menjawab, ma taz'umu, apa yang dituduhkan? Qala, kata raja, taz'umu anna waladaha minka, perempuan itu menuduhkan bahwa anaknya itu adalah anakmu, hasil kamu. Qala, lalu Juraij berkata, anti taz'umina, engkau wahai perempuan berkata demikian, menuduhkan demikian? Qalat, lalu perempuan itu menjawab, na'am, iya. Masih terus, artinya dia terus berdrama ya. Qala, lalu kata Juraij, aina hadza shaghir, mana anak kecilnya itu, anak bayinya itu? Qalu, lalu orang-orang di sana berkata, hadza fi hijriha, anak kecilnya itu sedang di gendongnya. Fa aqbala alaihi, lalu Juraij menghadap menemui anak bayi itu. Faqala, lalu Juraij berkata, man abuka, siapa bapakmu wahai anak bayi? Siapa bapakmu wahai anak kecil? Qala, anak kecil itu menjawab, bayi itu menjawab, ra'il bakari, bapakku adalah pengembala sapi.
Bayi ngomong begitu kan, belum waktunya ngomong, ditanya oleh Juraij itu. Qala al-maliku, karena mendengar jawaban bayi langsung percaya semuanya, termasuk raja. Qala al-maliku, lalu raja berkata, ana ja'alu sauma'ataka min zahabin. Merasa bersalah kan, sudah dituduh, sudah tempat ibadahnya dihancurkan. Lalu kata raja, apakah kami menjadikan tempat ibadahmu itu kami buat dari emas, wahai Juraij? Qala la, kata Juraij, jangan, enggak usah. Qala min fiddatin, lalu kata raja, apakah kami buat dari berlian? Qala la, jangan, kata Juraij. Qala, kata raja, fama naj'aluha, lalu kami buat dari apa, wahai Juraij? Kami sudah bersalah menuduh menghancurkan tempat ibadah, lalu kami buat dari apa? Kata Juraij, rudduha kama kanat, kembalikan seperti semula saja, seperti semula. Qala, lalu raja berkata kepada Juraij, famal ladzi tabassamta, wahai Juraij, apa yang membuat engkau tersenyum? Qala, lalu Juraij berkata, amran araftuhu, aku tahu ini wahai raja, urusan ini aku tahu, maka aku tersenyum. Adrakatni da'watu ummi, ini disebabkan doa ibuku. Thumma akhbarahum, kemudian Juraij menceritakan apa yang terjadi tentang ibunya yang datang memanggilnya, kemudian tidak ditemui oleh Juraij, dan ibunya mendoakan, itu doanya tadi. Juraij memandang, melihat perempuan yang durjana, sampailah terjadi kejadian seperti itu. Apa yang dapat kita ambil dari sini? Pertama, bahwa doa ibu itu dikabulkan, mustajab, dan itu pasti. Maka jangan sampai doa orang tua itu yang tidak baik untuk anaknya. Yang kedua, apa yang dapat kita ambil dari sini? Bahwa karamah itu, kalau bahasa kita, keramat para wali itu ada. Artinya qat'iyud dalalah, dalilnya qat'i tentang keramat wali. Termasuk keramatnya Juraij ini, bisa ngajak ngomong bayi, anak kecil. Jadi kita percaya, beriman bahwa keramat itu ada, itu adalah sebuah kewajiban. Artinya wajib kita beriman. Tapi percaya dengan keramat seseorang itu enggak wajib. Umpamanya orang cerita, kalau Ustadz Dian itu bisa berjalan di atas air, keramat itu. Kita nggak percaya, nggak percaya saya, nggak apa-apa, dan itu nggak dosa, biarpun beliau dikatakan orang sebagai wali gitu. Tapi kalau tidak percaya adanya keramat, itu yang salah, itu yang dosa. Karena keramat itu, karamah itu ada, diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, termasuk kepada Juraij ini. Kemudian yang ketiga, hikmah yang dapat kita ambil dari sini, pentingnya kita mencari terlebih dahulu sesuatu pengaduan, seperti yang terjadi kepada raja ini. Tapi ini hikmahnya, raja enggak mendengarkan dulu dari Juraij, tidak mencari dulu saksi-saksinya, langsung dia perintahkan untuk dihancurkan tempat ibadahnya Juraij dan disuruh Juraij ditarik. Tapi hikmahnya itu, akhirnya raja menyesali dan kemudian tahu apa penyebab ini semua. Maka kisah ini memberikan banyak pelajaran kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam Sahih Bukhari, nomor hadisnya 2482, kalau dalam Sahih Muslim 2550. Jadi dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada. Tuh. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu hadis yang satu ini? Monggo. Ini hadis tentang Juraij ya. Ya.
Seperti apa tadi? Dirangkai? Melangkahi anaknya. Oh, doa restu. Oh, ya. Itu yang kemarin sepertinya sudah kita jelaskan juga ya. Apapun anggaplah ya, kemarin itu sempat yang tentang membasuh kaki gitu ya, membasuh kaki. Apapun itu selagi dia tidak dikaitkan gitu kan, apalagi sekedar dia umpamanya mijitin kakinya sampai 3 hari 3 malam, pokoknya Bu saya mau pijitin kakinya 3 hari 3 malam, yang penting ridhoi saya gitu kan. Nah, itu nggak ada contohnya gitu kan ya, kalau kita nyari contohnya nggak ada gitu. Tapi ada penjelasannya gitu kan, penjelasannya sampai dikatakan dalam hadis yang lain itu apa, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Bukan artinya ada di bawah kakinya, dicari ya nggak ketemu. Artinya apa? Ridho ibu itu menjadi sebab Allah masukkan anak ke dalam surga. Murkanya orang tua, murkanya ibu menjadi sebab Allah murka kepada anak tersebut. Itu yang dimaksud dengan surga di bawah telapak kaki ibu. Dia rongsen juga yang nggak ketemu gitu kalau dicari gitu kan. Pokoknya sejauh itu tidak berlebihan, sejauh tidak berlebihan. Kalau israf kan berlebihan, tetap hukumnya haram ya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Apapun bentuknya kalau berlebihan nggak boleh. Termasuk minum berlebihan, kan halal ini, air putih kok. Tapi minumnya langsung 1 ember, ya jadi haram karena berlebihan itu. Apapun kalau berlebihan jatuhnya kepada haram gitu. Gitu. Ada lagi? Benar-benar sujud gitu, itu gimana? Ya. Sujud gitu ya. Ketika sungkem gitu. Pernah itu Ya. sujud gitu, ini kakinya. Ya. Itu juga pertama dari bagaimana kisah para malaikat ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam. Ya. Itu sujudul inhina, sujud sebagai penghormatan, bukan sujud sebagai penghambaan ya. Kan yang tidak mau sujud waktu diperintahkan itu hanya iblis. Wahai iblis, mengapa engkau tidak mau sujud kepada Nabi Adam di saat aku perintahkan, kata Allah. Maka iblis menjawab, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Itu sujudul inhina. Sujud apa di situ? Wa qulna ya Adamus, apa namanya? Ketika para malaikat disuruh sujud itu, ayatnya bagaimana ayatnya itu? Fasjudu li Adama fasajadu illa iblis. Fasajadu, maka mereka sujud kepada Nabi Adam. Nah, sujud apa tuh? Sujudul inhina. Dalam tafsir, semua tafsir mengatakan itu adalah sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan. Sujud penghormatan. Nah, kalau kita kepada orang lain sujud, kalau sujud yang penghambaan itu kan jelas haram ya. Mau kepada siapapun, kayak kita di dalam masjid, sujud kita tetap kepada Allah, bukan kepada tiang. Ini tiang nih, sujud ke tiang, wah, tetap nggak boleh gitu. Termasuk di hadapan Ka'bah juga sujud itu bukan sujud ke Pak Ka'bahnya, tapi kiblat sujud itu ke Ka'bah gitu. Termasuk yang tadi itu. Bagaimana kalau sujud kepada orang tua? Ya kalau sujudnya ta'abbud karena menghambakan ya haram. Tapi karena sujudul inhina, penghormatan, itu boleh-boleh saja. Seperti bagaimana sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam, sujudul inhina, bukan sujud penghambaan.
Jadi ya, pentingnya di dalam kalbu itu, menjaga dalam hati itu yang sangat terpenting itu. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Itu kisah tentang Juraij. Ini kisah sangat banyak hikmah yang dapat kita ambil itu. Berikutnya hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Abdurrahman ibn al-Ghasil faqala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun ya Rasulullah. Ini sudah dihadirkan dalam hadis sebelumnya ya, cuman berbeda redaksinya. Berbeda redaksi dan perawinya. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma?" Wahai Rasulullah, adakah yang tersisa dalam berbaktiku kepada kedua orang tuaku setelah mereka wafat untuk aku berbakti kepada keduanya? Mafhumnya, wahai Rasulullah, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka wafat? Qala, Rasulullah menjawab, "Na'am, ya ada." Pertama, ad-du'a'u lahuma. Kalau di hadis sebelumnya itu kalimatnya as-salatu alaihima. Kalau di sini ad-du'a'u lahuma. Berdoa untuk keduanya. Doa untuk kedua orang tua. Jadi setelah mereka wafat pun doa kita untuk kedua orang tua kita itu digolongkan berbakti, cara berbakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Maka yang jelaskan Ibnu Uyainah kemarin itu, orang waman da'a liwalidayhi fi adbari salati al-khamsa faqad syakara lahuma. Anak yang berdoa kepada Allah setiap kali habis salat fardu itu adalah bentuk syukur dan bentuk berbakti anak kepada kedua orang tua. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Kata Nabi, yang nomor dua adalah engkau memohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tuamu. Mohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tuamu. Maka dijelaskan dalam hadis berikutnya itu tentang istighfar anak kepada untuk kedua orang tua. Kata Abi Hurairah meriwayatkan, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Allah angkat derajat orang yang telah meninggal, orang yang telah wafat, dia diangkat derajatnya oleh Allah. Fayaqul, hamba tersebut lalu berkata, ay Rabbi, wahai Allah, ini dari mana derajatku bisa diangkat seperti ini? Ayu syai'in hadhihi, ini disebabkan oleh apa? Fayuqal, lalu dikatakan kepada hamba tersebut, waladuka, anakmu, istaghfara laka, memohon ampun kepada Allah untukmu. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dalam sahihnya. Jadi istighfarnya anak untuk kedua orang tua setelah mereka wafat merupakan berbaktinya anak kepada keduanya dan menjadi sebab Allah angkat anak itu, Allah angkat derajat orang tuanya. Yang berikutnya, wa infadhu ahdihima, engkau menunaikan janji keduanya. Kalau di hadis berikutnya itu wa infadhu ahdihima ba'da mautihima, yaitu menunaikan janji, membayar hutangnya, menunaikan janjinya, atau menunaikan wasiatnya. Berikutnya wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman keduanya. Dan wasilatur rahim allati la rahima laka
illa min qibalihima. Yang berikutnya adalah cara berbakti anak kepada kedua orang tua setelah mereka wafat, yaitu terus menyambung tali silaturahim, yang tali silaturahim tersebut tidak tersambung melainkan dari sebab kedua orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita punya kerabat jauh, punya teman jauh yang kita nggak kenal mereka, kita nggak kenal kerabat orang tua kita, setelah mereka wafat kita yang menyambungkan itu. Nah, itulah bentuk baktinya kita kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Lalu hadis berikutnya, haddatsana Musa, kunna inda Abi Hurairah lailatan faqala Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Qala li Muhammadun fanahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Jadi ini masih tentang istighfarnya anak untuk kedua orang tuanya. Bahwa Abi Hurairah berkata, meriwayatkan Rasulullah bersabda, ya Allah, ampuni ayah daripada Abu Hurairah dan juga ibu dan semua orang yang ikut beristighfar untuk kedua orang tuanya. Fanahnu nastaghfiru lahuma. Lalu kata perawi hadis ini, kemudian kami di sana juga beristighfar untuk kedua orang tua kami sehingga kami masuk dalam doa Abi Hurairah radhiyallahu an. Itu hadis diriwayatkan di dalam Musnad Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Kira-kira yang ini sudah paham ya, karena kemarin hadisnya sudah ada, cuman redaksinya sedikit berbeda. Kemudian hadis berikutnya, akhbarana an Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi perawinya banyak dari Abi Hurairah. Memang Abu Hurairah radhiyallahu an sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Qala, ini hadis yang kita semua insyaallah sudah hafal ya, kecuali kita lupa. Idza matal abdu in qata'a anhu amaluhu. Bila meninggal seorang hamba maka terputus darinya amal perbuatannya, illa kecuali min salasin, 3 amal ini. Apa? Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengan itu ilmu, au dan waladin sholihin, anak yang soleh, yad'u lahu, yang mendoakan orang tuanya. Ini amal yang tidak akan pernah terputus. Sedekah jariyah, walaupun satu bata yang kita titipkan untuk membangun mushola itu menjadi jariyah. Walaupun satu sendok pasir yang kita taruh di masjid untuk bangun kamar mandi masjid itu menjadi jariyah. Au ilmin, atau ilmu yang bermanfaat. Kita punya murid TPA, kita ajari membaca basmalah yang benar, dia gunakan, kemudian dia ajarkan lagi terus. Setiap sholat dia baca basmalah yang kita ajarkan. Setiap kali dia membuka belajar dia membaca basmalah yang kita ajarkan, itu bermanfaat dan itu menjadi jariyah. Maka jangan pernah kita itu pelit ya dengan ilmu yang kita tahu. Oh, saya baru tahu cara berwudu, cara wudu yang kita ajarkan, itu yang akan bermanfaat dan menjadi jariyah. Awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka paling tidak kalau kita tidak sempat atau terlalu sibuk untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, kita titipkan di tempat yang di sana dididik untuk menjadi anak yang soleh. Ya di pondok, ya di TPA, ya di taman Quran, di mana pokoknya kita titipkan di sekolah, tempat yang mana di situ dididik agar menjadi anak yang soleh.
Kalau kita nggak sempat, nggak ada waktu, sibuk kerja, atau kita nggak mampu mengajarkan agar anak kita menjadi anak yang soleh, kita titipkan di tempat yang di situ diajarkan untuk menjadi anak yang soleh. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu ya. Oh iya, tadi insyaallah kita Ahad pagi ngaji lagi di masjidnya beliau, Masjid Al-Qudus. Sebelah mana tuh kalau di sini? Sana ya, Masjid Al-Qudus. Kita ngaji di sana Ahad pagi. Insyaallah di situ kajiannya tafsir. Tafsir juz 30. Beberapa tafsir yang bisa kita baca insyaallah. Ahad pagi jam berapa? Jam 6 sampai jam 7. Jam 6 sampai jam 7. Penting duduk di majelis ilmu itu udah kemuliaan itu. Walaupun gak nyatet, walaupun gak nulis, itu sudah sebuah kemuliaan hadir di majelis ilmu. Cukup? Oke, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah lembutkan hati kita untuk kita mampu istiqomah dalam jalan yang Allah ridhoi. Allah lembutkan hati kita untuk bisa menerima nasihat dari siapapun datangnya, dari manapun datangnya. Kalau itu adalah kebaikan, tetap dia adalah kebaikan, sehingga kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.